warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Siti Mujayana, Guru Sejarah Kebudayaan Islam sekaligus mahasiswa PPK Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 210252958. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah As-Salam Tepo Jambi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 dengan materi Peran Wali Songo dalam Penyebaran Islam di Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan berdoa, langkah baiknya kita rapikan dan bersihkan tempat belajar agar proses belajar bisa berjalan dengan nyaman. Silakan. Rapi Ustazah. Alhamdulillah. Baik, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Isti'dadan Iqra'u doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ustazah absen. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Putri Putri Kesha. Kesha. Sama siapa? Ada lagi? Kenapa? Sakit. Baik. Semoga yang sakit pada hari ini diberi kesembuhan dan bisa belajar bersama di esok hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Berjanji pada
kembali. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Sebelum itu, Ustazah mau memberitahu kalian bahwa pembelajaran hari ini adalah investasi terbaik kalian untuk masa depan. Karena apa? Karena masa depan adalah gerbang kalian menuju kesuksesan. Ustazah harap kalian tetap semangat dan pantang menyerah. Semangat belajar? Alhamdulillah, semangat ya. Jadi kita masuk pada pembelajaran ini dengan semangat yang kuat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Sebelum masuk pada materi, kita ulas materi sebelumnya, yaitu proses masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori yang menyatakan masuknya Islam ke Nusantara. Ada yang tahu teori apa saja ya yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara? Ya, silakan. Ada 4 teori, yaitu teori Bujarat, teori Mekah, teori Cina, dan teori Persia. Iya, kemudian salah satu dari teori itu adalah teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ada yang tahu bukti bahwa teori Mekah menyatakan Islam masuk pada abad ke-7? Silakan. Buktinya itu makam Fatimah binti Maimun. Ya, buktinya adalah makam Fatimah binti Maimun yang ada di Leran, Gresik. Kemudian selain teori ada jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa jalur. Ada yang tahu jalur apa saja? Saya Ustazah. Silakan. Jalur masuknya Islam melalui jalur perkawinan, perdagangan, dan pendidikan. Ya, jadi masuk jalurnya Islam ke Indonesia ada perdagangan, perkawinan, dan juga pendidikan. Baik, itu adalah materi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada materi peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Sebelum itu ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah harapan tercapainya materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Ada yang bisa membantu membacakan? Saya saja. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran: peserta didik mengetahui sejarah dan biografi Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang kedua, Peserta didik mampu menganalisis strategi dan media dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia yang damai dan akulturatif atau memadukan budaya lokal. selanjutnya, Peserta didik dapat mampu memahami bahwa Wali Songo berdakwah secara damai, inklusif, dan moderat dengan menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal atau akulturasi, bukan pertentangan. ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, kemudian sekarang peran Wali Songo. Ada yang tahu siapa itu Wali Songo? Ada yang tahu? Silakan. Siapa Wali Songo? Wali Songo itu 9 wali, Kak. 9 orang wali. Ada yang lain? Jawab? Ya. Ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ya, ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo berarti ada 9 orang. Ada yang tahu siapa saja? Walinya siapa aja? Silakan. Sunan Kalijogo. Ada yang lain? Saya Ya, silakan. Kita lanjutkan yaitu perkembangan Islam pada masa Wali Songo. Siapa Wali Songo? Wali Songo merupakan tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Mereka adalah 9 wali atau ulama yang hidup pada abad ke-14 dan 16 Masehi, yang berperan besar dalam mengislamkan masyarakat Jawa melalui pendekatan yang adaptif dan juga harmonis dengan budaya lokal. Selanjutnya, pengertian Wali Songo. Nah, kata wali berasal dari bahasa Arab yang berarti waliullah atau orang yang dekat dengan Tuhan. Sedangkan kata Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Sehingga secara harfiah Wali Songo berarti 9 wali.
atau 9 ulama suci yang dihormati sebagai pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nah, itu adalah pengertian dan sejarah singkat Wali Songo. Kemudian di sini ada silsilah Wali Songo. Yang pertama itu adalah Sunan Gresik. Nah, ini adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan putra dari Maulana Jumadil Kubro. Kemudian setelah Sunan Gresik beliau mempunyai anak bernama Sunan Ampel. Setelah itu Sunan Ampel mempunyai anak 2 orang, yaitu Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Nah, ini yaitu adalah biografi atau silsilah singkat Wali Songo. Selanjutnya kita akan menyaksikan video biografi singkat Wali Songo. Silakan dicatat jika ada yang penting. Berikut adalah biografi para ulama Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik lahir pertengahan abad 14 Masehi dan wafat tahun 1419 Masehi. Sunan Gresik dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik merupakan tokoh yang pertama kali dipercaya sebagai penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel. Demikian biografi para ulama Wali Songo. Sekian, terima kasih, dan kita berjumpa di video selanjutnya. Ya, itu adalah biografi singkat para Wali Songo. Selanjutnya, dari 9 Wali Songo tersebut, mereka menggunakan strategi yang berbeda-beda. Jadi mereka menggunakan strategi yang tidak sama dalam proses penyebaran agama Islam. Yang pertama yaitu strategi dakwah yang dilakukan atau digunakan oleh Wali Songo adalah akulturasi budaya, yaitu penggunaan seni wayang ataupun gamelan dan juga tembang untuk menyampaikan tauhid atau ajaran Islam. Strategi yang kedua yaitu pendekatan sosial ekonomi, yang mana mengajarkan pertanian, perdagangan yang halal dan juga membantu masyarakat secara sosial. Yang ketiga yaitu dengan pendidikan. Caranya yaitu mendirikan pondok pesantren ataupun madrasah ataupun tempat belajar yang bernuansa Islam untuk mengajarkan ajaran Islam dan juga tauhid. Yang keempat, dakwah atau strategi dakwah lisan dan tulisan, yaitu dengan cara berkeliling daerah ataupun mendirikan masjid dan juga menulis kitab-kitab Islami. Yang terakhir yang digunakan adalah strategi interaksi dengan agama Hindu dan Buddha, seperti yang dilakukan oleh Sunan Muria, yaitu dilarang masyarakatnya untuk menyembelih kambing karena menghargai masyarakat Hindu dan Buddha yang mayoritas masyarakatnya masih memeluk agama tersebut. Ya, itu adalah strategi dakwah yang digunakan para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Jadi yang digunakan tidak hanya satu metode, tapi ada beberapa metode yang digunakan tergantung wilayah yang mereka tempati. Untuk mengambil hati masyarakat mereka, mereka harus lebih cerdik dalam mencari metode dan strategi agar mengikuti agama yang para sunan inginkan. Ya, itu adalah strategi dakwahnya. Kita ice breaking dulu. Masih ingat ice breaking selamat pagi dengan tepuk tangan? Masih. Kita ulangi sekarang. Kalau Ustazah bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau selamat siang atau siang, itu tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, itu tepuknya silang. Ya, sudah dimengerti? Sudah. Nah, kita lakukan. 1, 2, 3. Selamat pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ya, baik. Jadi konsentrasinya masih full. Kita lanjut pada media dakwahnya. Untuk media dakwahnya kita akan bahas secara berkelompok. Jadi Ustazah akan membagi menjadi 4 kelompok.
4 kelompok, di mana 4 kelompok tersebut akan mendiskusikan media dan juga peninggalan para wali songo. Ada 4 wali yang akan didiskusikan. Yang pertama itu Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan juga Sunan Kalijaga. Sekarang silakan anak-anak menempati kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kalian diskusikan. Ini lembar kerja kelompoknya. Silakan dicari media dan juga peninggalan dari para wali songo. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, baik, sebentar lagi persiapkan untuk presentasi setiap kelompok. Silakan 4 orang untuk perwakilan maju ke depan mempresentasikan hasil presentasinya. Ya, kita mulai presentasinya dari kelompok pertama yaitu Sunan Ampel. Qoblahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Ampel akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Sunan Ampel. Bisa dilihat di sini ada foto dari Sunan Ampel. Biografinya adalah Sunan Ampel tiba di Pulau Jawa bersama ayahnya, yaitu Maulana Malik Ibrahim ataupun Sunan Gresik, dan mendarat di Tuban yang saat itu merupakan kota pelabuhan penting. Setelah beberapa waktu berdakwah di Tuban, mereka melanjutkan perjalanan ke Trowulan, pusat kerajaan Majapahit, untuk menemui Raja Kartawijaya. Selanjutnya yaitu ada strategi dakwah dari Sunan Ampel. Yang pertama yaitu dari segi pendidikan, dengan cara pondok pesantren, contohnya itu pesantren Ampel Benta. Yang kedua, perkawinan politik dengan menikahi putri bangsawan, contohnya yaitu Sunan Ampel dengan Putri Campa. Yang ketiga, membangun infrastruktur dengan membangun masjid besar, contohnya yaitu Masjid Ampel. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan Wali Songo yang Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah sunan yang paling banyak pengikutnya dan wali yang paling legendaris di antara wali Songo. Nama aslinya adalah Raden Mas Said atau Raden Sahid. Masa muda beliau menjadi perampok, tetapi saat beliau ingin merampok Sunan Bonang, Sunan Bonang langsung berkata, "Ikutlah aku." Lalu ia bertaubat dan dia diberi gelar Sunan Jogo atau penjaga sungai, yang bertapa bertahun-tahun di tepi sungai sambil menjaga kebersihan hati. Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450 di Tubun dekat Demak, putra dari Tumenggung Wilatika dari perkawinan dengan Dewi Nawangrum. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok nomor. Ya, itu adalah media dan juga peninggalan 4 wali songo. Untuk yang 5 wali songo yang lainnya akan kita presentasikan minggu depan. Jadi dari 4
dan juga strategi yang berbeda-beda. Seperti halnya tadi, Kalijaga, beliau menggunakan media wayang untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang menggunakan tembang yang sampai saat ini masih kalian dengar, yaitu tembang Tombo Ati. Ada yang tahu tembangnya? Tahu. Coba 2 lari atau 2 bait. Apa gimana tembangnya? Ya, gimana? Ayo. Ya, lanjut. Itu diciptakan oleh Sunan Bonang. Jadi itu adalah kelestarian dan kecintaan masyarakat pada budaya yang sampai saat ini masih dijaga kelestariannya. Kemudian media yang lainnya adalah Sunan Ampel. Beliau mendirikan pondok pesantren, awalnya hanya Sunan Ampel, sekarang sampai di dunia ataupun di Indonesia khususnya banyak sekali pondok pesantren yang mengikuti jejak Sunan Ampel. Gunanya untuk mendidik masyarakat dan juga anak penerus bangsa menjadi orang yang berguna. Kemudian ada Sunan Gresik. Beliau adalah melakukan pendekatan atau strategi dengan perdagangan, yaitu mengajarkan bagaimana cara berdagang yang jujur dan juga bagaimana memeluk masyarakat dengan budaya-budaya yang ada tanpa merubah. Contohnya seperti upacara 40 hari, 30 hari, ataupun 7 hari kemeninggalan yang dulunya menggunakan sesajen, sekarang diganti dengan tahlilan untuk menyelipkan nilai-nilai ajaran Islam tanpa merubah budaya peringatan tersebut. Ya, itu adalah gambaran 4 media yang digunakan para Wali Songo. Ya, kita lakukan evaluasi dari diskusi tadi 4 tokoh Sunan Gresik, Ampel, Bonang dan juga Sunan Kalijaga. Ustazah akan nunjuk kelompok itu dan menjawab pertanyaan dari Ustazah ya. Sunan yang menciptakan tembang Tombo Ati. Sunan. Ya, benar. Kemudian siapa yang membuat falsafah Molimo? Sunan Ampel, ya. Kemudian siapa yang menggunakan media dakwah dengan wayang? Sunan Bonang dan juga Sunan Kalijaga. Ya, saya rasa sudah paham tentang materi pada pagi hari ini. Penutup terakhir bahwa kebudayaan ataupun budaya lokal pada masa Wali Songo sampai sekarang masih bisa dilestarikan, begitu juga masih kita jaga kelestariannya. Ya, saya rasa itu adalah pertemuan kita. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya media dakwah Wali Songo yang kelima minggu depan. Saya akhiri.